Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya eksperimen kimia di sekolah. Apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah bagaimana kita akan menyiapkan aktivitas laboratorium yang berbasis POE. Seperti yang sudah kita sepakati bersama, kita akan menyusun demonstrasi dalam bentuk langkah-langkah POE dan kita akan menyusun LKS-nya dan persiapan-persiapan yang lainnya. Jadi kita akan menyiapkan aktivitas laboratorium tersebut, terutama adalah menyiapkan demonstrasi sebenarnya yang berbasis POE. Apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah menyangkut tentang POE itu sendiri. POE adalah aktivitas laboratorium dengan inquiry. Akan tetapi nanti kita akan melihat bahwa aktivitas yang ada di dalam POE mungkin terlihat lebih ringkas daripada inquiry secara umum, akan tetapi sebenarnya di dalamnya sudah termasuk ada hampir semua langkah inquiry yang kita perlukan. Nah, POE sendiri singkatannya adalah Predict, Observe, dan Explain. Oleh karena itu nanti kita akan membahasnya dari sisi bagaimana kita akan menyiapkan predict dan bagaimana sih sebenarnya bentuk yang diinginkan oleh mata kuliah ini, bagaimana Anda akan menyiapkan predict itu atau menampilkan predict itu seperti apa. Demikian juga dengan observe, langkah observe, dan yang terakhir adalah langkah explain-nya akan seperti apa. Kita mulai dari predict. Di dalam predict ini, tahap pembelajarannya sebenarnya ada beberapa langkah, tidak hanya langsung memprediksi, tetapi paling utama adalah kita menampilkan fenomena yang berbasis masalah atau menyajikan fenomena yang menimbulkan masalah atau memunculkan masalah di dalam diri kita. Kalau siswa kita belum menyadari adanya masalah, kemudian kita akan menunjukkan pada mereka bahwa mereka harus mengamati fenomena tersebut dan kita arahkan bahwa di dalam fenomena tersebut ada masalah. Kemudian dari fenomena itu memunculkan pengamatan, jadi pengamatan itu akan menghantarkan mereka pada langkah berikutnya, yaitu menyampaikan pertanyaan. Jadi ini sebenarnya langkah yang simple, tetapi di dalamnya sudah ada observasinya. Maksudnya adalah observasi di awal atau pengamatan yang di awal dari inquiry sebelum mereka menyampaikan pertanyaan, dan selanjutnya langkah berikutnya, karena ini adalah langkah predik, yaitu memberikan waktu untuk berhipotesis atau melakukan sebuah prediksi. Jadi setelah kita menampilkan fenomena pada siswa kita, kemudian melakukan pengamatan, kita kemudian memberikan mereka pertanyaan. Simpelnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam langkah yang praktikum yang lebih panjang, maka fenomena itu diamati oleh siswa, kemudian mereka yang memunculkan sendiri pertanyaannya. Kalau di dalam demonstrasi, karena waktunya sangat singkat, waktunya hampir sekitar 5-10 menit, maka kita hanya menampilkan fenomena, kemudian melakukan pengamatan, menunjukkan apa yang akan diamati, kemudian menyajikan pertanyaannya secara langsung. Jadi dari fenomena itu, pertanyaannya seperti apa, dan kemudian memberi waktu sejenak untuk para pemirsanya atau dalam hal ini adalah siswanya, audiensnya adalah siswa, jadi diberi waktu untuk melakukan sebuah prediksi. Bagaimana contohnya? Akan kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah fenomena yang semacam ini yang bisa kita tampilkan kepada siswa. Mungkin kita akan menampilkan demonstrasinya dengan menampilkan fenomena seperti ini. Ini hanya contoh saja. Misalnya kita memiliki bongkahan-bongkahan es segelas penuh, kemudian kita sampaikan kepada siswa. Apa yang terjadi adalah
es ini akan meleleh karena suhu di sekitarnya lebih tinggi daripada suhu esnya, sehingga mereka akan mencair. Oke, pada waktu tertentu kita menghentikan video ini, kemudian kita berhenti sejenak, kita menyampaikan pertanyaan pada siswa kita atau audiens kita, apa yang terjadi dengan tinggi air saat semua es meleleh. Misalnya seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang memberikan pancingan pada audiens untuk melakukan sebuah prediksi. Kita tampilkan pada video kita jawaban dari kemungkinan jawabannya, atau mungkin kita biarkan saja mereka memprediksi apapun. Tetapi kalau yang semacam ini kita bisa memberikan prediksinya, misalnya yang pertama airnya bertambah sampai tumpah, kemudian airnya mulai berkurang, atau airnya tetap, volume airnya tetap di situ. Jadi kalau kita beri tanda pada strip pada gelas itu, apakah airnya akan lebih dari tanda, kurang dari tanda, atau tepat sama dengan tanda. Ini adalah sebuah contoh fenomena. Tetapi kita juga bisa menyajikan fenomena yang berbeda dari pelelehan es ini. Leave it in the freezer. When it turns from water into ice, it expands, and in this case, breaks the container. And I have a little blue iceberg es sebesar ini, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah wadah here that I'm going to float sedemikian sehingga airnya hampir penuh. Kalau tidak penuh, kita tambah icebergs have a bluish tint because ice tends to absorb a little bit of a longer wavelengths, like towards the red end of the spectrum, and so what's left is blue. I'm going to fill this up to nearly overflow, capsize the iceberg. Okay, so now I'm going to fill this up to nearly overflowing. And what might be surprising to some of you is that as the ice melts, Oke, kemudian kita hentikan video itu. Jadi sekali lagi, langkahnya yang pertama ada di dalam predik adalah, yang pertama adalah menyajikan fenomena yang tadi. Jadi disampaikan pada siswa kita tentang fenomena yang terjadi, yang menjadi masalah, kemudian melakukan sebuah pengamatan. Kalau tadi ada pengamatan bahwa ada es yang meleleh dan seterusnya, kemudian airnya bertambah, kemudian kita sampaikan sebuah pertanyaan pada siswa kita. Jadi bagaimanapun cara Anda untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan pertanyaan dan memberikan fenomena itu tergantung pada kreasi Anda sampai pada akhir dari prediksi, yaitu menyampaikan pertanyaan dan memberikan waktu untuk melakukan prediksi. Baik, untuk mempermudah pemahaman kita supaya langkah-langkahnya tidak terputus-putus dan mudah diikuti, saya langsung tampilkan LKS-nya seperti ini. Misalnya LKS-nya saya judulnya adalah lembar kerja demonstrasi. Jadi kita bisa membayangkan nanti Anda akan melakukan demonstrasi yang ditampilkan dalam bentuk video. Kemudian saya juduli melelehkan es. Anda bisa memberikan judul-judul yang lebih menarik lagi supaya orang atau audiens lebih tertarik untuk melihat video Anda dari mulai judul Anda. Kemudian dituliskan tujuannya, misalnya ini. Tujuannya adalah mempelajari pengaruh gaya antar molekul pada air terhadap bangun ruangnya. Nah, tujuan ini bisa disampaikan pada video Anda, atau mungkin Anda tuliskan di dalam deskripsi video Anda. Kemudian supaya Anda lebih well prepared dalam menyiapkan demonstrasi Anda, kita tuliskan alat dan bahan, ya, supaya Anda tidak lupa alat dan bahannya. Kalau Anda mengerjakan di laboratorium, di kampus Anda bisa menuliskan alatnya mungkin pakai gelas beker. Tapi kalau Anda mengerjakannya di rumah, Anda mungkin pakai gelas besar, gelas kecil, dan yang lainnya. Kemudian bahannya pakai menggunakan air keran dan air es. Bukan es, maksudnya bukan es. Itu selanjutnya, kemudian kita setelah alat dan bahan, kita mulai dengan langkah kerja. Di dalam video Anda nanti yang pertama kali adalah memunculkan fenomena.
Oleh karena itu saya tuliskan di langkah kerja yang pertama adalah fenomenanya. Jadi di video itu nanti akan menampilkan Anda menampilkan ada gelas beker 500 ml misalnya. Tapi kalau kurang silahkan pakai gelas yang lebih besar lagi. Kemudian di dalamnya diisi air setengah penuh. Kemudian diletakkan pada nampan. Kemudian pada sisi yang lain kita menyiapkan es. Sebongkah es yang volumenya kira-kira separuh lebih dari gelas beker atau gelas yang lebih besar, dan kita masukkan ke dalam air yang ada di dalam gelas yang besar tadi yang sudah disiapkan. Saat kita masukkan, kita amati apakah airnya tumpah atau tidak. Kalau kurang, seperti yang didemokan tadi, kalau kurang kita tambahi dengan menggunakan air keran yang sama sampai ke bibir gelas besarnya. Kalau kalau tumpah berarti kita harus membersihkan air yang ada di nampannya, atau kemudian kita memindahkan gelas ini bersama-sama, bukan hanya airnya atau esnya saja, tapi gelasnya keseluruhan ke nampan yang lebih kering. Anda tahu nampan ya, jadi penampan atau apa sih, alas gitu, alas baki ya, alas baki yang biasa digunakan untuk meletakkan gelas dan sebagainya. Ini supaya airnya tidak tumpah ke meja. Nah, kalau tadi airnya tumpah, kita keringkan atau kita siapkan nampan yang kering yang lainnya supaya kita lebih cepat kerjanya. Kemudian video dihentikan sampai di sini. Kenapa harus dihentikan? Karena untuk es yang meleleh kita tidak bisa menghentikannya. Kita tidak bisa menghentikan es yang meleleh karena suhu kita lumayan di negara kita lumayan tinggi, jadi es akan dengan serta-merta akan meleleh. Kemudian itu adalah fenomenanya. Kemudian kita masuk ke prediknya. Kita hentikan video tadi, kemudian kita berikan pertanyaan pada audiens kita. Apa yang terjadi saat es mencair? Apakah yang pertama volume air di gelas beker bertambah sehingga airnya tumpah, kemudian B, volume air di gelas beker berkurang, atau C, volume air di gelas beker tetap? Tuliskan prediksi kamu di bawah ini. Jadi pada bagian LKS tuliskan lengkap semacam ini. Jadi Anda bisa membayangkan dua hal. Yang pertama adalah demonstrasi itu akan disampaikan dalam bentuk video. Kemudian video ini bisa ditampilkan di siswa secara langsung, oleh karena itu perlu LKS yang bisa diisi oleh siswa. Jadi nanti LKS-nya ini akan disertakan di dalam deskripsi di videonya sehingga bisa diunduh kalau ada orang yang mau menggunakan video kita untuk melakukan demonstrasi di dalam kelas. Baik, kita masuk ke observe. Di tahap-tahap pembelajarannya adalah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Jadi video tadi kita teruskan, kemudian kita melakukan pengamatan. Oh iya, di dalam observe ini Anda bisa menggunakan video yang sama kemudian dilanjutkan, atau menggunakan video dengan fenomena yang berbeda. Jadi mungkin setelah kita melakukan kerja atau kita menunjukkan demonstrasi di awal, setelah memberikan pertanyaan akan tidak mungkin bila kita menggunakan reaksi yang sama tadi, kemudian kita lanjutkan, tidak seperti misalnya es tadi yang meleleh gitu. Mungkin karena sudah terlihat hasilnya, kita akan mengganti dengan menggantinya dengan beberapa modifikasi. Oleh karena itu kita bisa mengganti dengan reaksi yang lain atau memodifikasi dari reaksi yang sudah muncul di dalam fenomena tersebut. Jadi yang di dalam observasi kita melakukan pengamatan, kita meneruskan video, atau kita meneruskan kerja dari LKS-nya. Jadi kita melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kita juga melakukan pengukuran. Jadi kita tunjukkan ukuran-ukurannya. Mungkin tadi kita pakai strip, kemudian atau pakai tinggi diukur dengan penggaris, dan yang lain-lainnya. Mungkin juga kalau perlu ditimbang, silakan ditimbang dan sebagainya. Atau kalau misalnya kalau Anda mengukur suhu, silahkan ditunjukkan bagaimana ukuran suhunya. Kemudian dicatat datanya, tampilkan pada video Anda tentang pencatatan datanya.
Jadi tampilan demonstrasi Anda akan seperti ini. Kita akan melakukan pengamatan dan pengukuran pada video kita. Di sini kita melakukan pengamatan, kita meneruskan video kita. Kemudian pada daerah sini misalnya kita hentikan sejenak, kemudian diberi tanda pada gelasnya, kemudian kita lanjutkan proses pengamatannya seperti itu sampai seluruh es mencair, dan kita menunjukkan pada proses ini bahwa tidak ada penambahan volume air pada gelas kita. Jadi kita memberikan penjelasan bahwa pencatatan data bahwa di sini tidak ada penambahan. Lalu bagaimana LKX-nya yang kita siapkan? LKX-nya akan seperti ini. Jadi tadi prediksi sudah ya. Kita lanjutkan. Oke. Ini langkah prediksinya. Kita memberikan kesempatan pada siswa atau space untuk mereka melakukan prediksi dan alasannya. Kemudian kita masuk ke observe. Video dilanjutkan dengan memperlihatkan es meleleh hingga selesai, kemudian mengamati air di dalam nampannya apakah nampak, karena ini potongan-potongan video yang saya dapatkan dari video YouTube. Nanti kalau Anda melakukan sendiri kan berarti harus urutan dari kerja Anda seperti itu. Kemudian mengamati air di dalam nampannya, adakah air di sana, kemudian adakah air yang tumpah, atau kalau di video tadi berarti bagaimana posisi air di dalam gelas. Kemudian mencatat data yang diamati, itu adalah observe-nya. Jadi kita menjelaskan pada mereka bahwa data kita yang kita amati adalah bahwa volumenya tidak bertambah. Jadi data itu kemudian ditampilkan pada video kita. Jadi tampilkan data itu dengan menggunakan mungkin running tag atau mungkin animated text gitu, seperti itu. Silahkan saja bagaimana Anda bisa menampilkan teks yang berisi data secara lebih menarik. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir dari POA adalah explain. Nah, di sini bagian di sini adalah menganalisis data. Selanjutnya setelah menganalisis data kita akan setelah menganalisis data kita sampaikan penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi dibandingkan dengan menggunakan teori. Gitu. Jadi silahkan Anda jelaskan mengapa terjadi data semacam itu, dijelaskan dengan menggunakan teori yang bisa menjelaskan mengapa datanya seperti yang kita amati di dalam video tersebut. Dan terakhir adalah membuat kesimpulan yang isinya adalah menjawab dari tujuan percobaan tadi atau tujuan dari demonstrasi. Bagaimana video kita pada bagian explain? Yang pertama adalah menganalisis data. Jadi datanya semacam ini. Kalau kita punya hasil eksperimen tadi, Anda bisa menjelaskan dengan menggunakan animasi atau dengan menggunakan potongan-potongan video yang tadi Anda sampaikan. Jadi kita memberikan Why do these ice cubes float? If these were cubes of solid argon in a cup of liquid argon, they would sink. And the same goes for most other substances. But solid water, aka ice, is somehow less dense than liquid water. How's that possible? You already know that every water molecule is made up of 2 hydrogen atoms bonded to 1 oxygen atom. Let's look at a few of the molecules in a drop of water. And let's say the temperature dengan menggunakan PowerPoint saja, atau kalau Anda mungkin bisa menggunakan is penjelasan 25 degrees Celsius without floating penjelasan ice. Ini ada di dalam bagian video explain Anda menganalisis data dan juga membandingkannya dengan teori. Tadi ada teori tentang bagaimana susunan molekul air, dan akhirnya Anda membuat kesimpulan untuk menutup video Anda. Baik, ini adalah bagian explain dari LKS ke Anda.
Jadi yang pertama kali adalah analisis hasil pengamatan kamu, kemudian jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Di dalam LKS diberikan space kosong yang nantinya akan digunakan oleh siswa untuk menjelaskan, tetapi di dalam video Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk memperjelas video Anda tersebut. Jadi demonstrasi Anda lengkap, tidak memberikan ruang kosong orang-orang untuk bertanya, tetapi sudah dijelaskan. Jadi jelaskan dengan menggunakan konsep ikatan kimia berkaitan dengan fenomena air dan es. Jadi penjelasan seperti yang ditampilkan di dalam video tadi itu bisa Anda pakai, atau Anda bisa menggunakan dengan cara apapun Anda menjelaskan tentang konsep yang ada di dalam demonstrasi yang Anda lakukan. Oke, mudah-mudahan jelas sampai di sini tentang demonstrasi yang ditampilkan dan demonstrasi yang direncanakan di dalam LKS. Jadi bagaimana Anda mengaitkan antara LKS yang Anda susun dengan demonstrasi yang Anda tampilkan dalam bentuk video. Baik, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya kita akan mengembangkan aktivitas laboratorium di dalam bentuk demonstrasi dan ditulis di dalam LKS. Jadi LKS itu sebenarnya adalah skenario yang Anda susun untuk membuat demonstrasi. LKS-nya tidak hanya LKS yang Anda melakukan cara kerja sudah selesai, tetapi disusun dalam bentuk prediknya apa, observe-nya bagaimana, dan explain-nya Anda akan menjelaskan seperti apa. Dan di dalam LKS nanti diberi ruang kosong untuk siswa. Kalau misalnya LKS itu akan digunakan oleh orang lain untuk membelajarkan pada siswanya, Anda bisa membayangkan ya, jadi kalau misalnya demonstrasi Anda ini nanti akan digunakan oleh orang lain, mungkin demonstrasi itu akan dipotong-potong gitu, seperti itu. Sebelum siswanya selesai mengerjakan LKS, penjelasannya tidak akan ditampilkan gitu ya. Jadi setelah mereka mengerjakan LKS-nya, baru kemudian penjelasan di dalam video Anda ditampilkan. Oleh karena itu, penjelasan itu menjadi sangat penting, bagian penting dari demonstrasi Anda. Baik, kemudian kita akan menyusun atau mengembangkan aktivitas. Kita melari lagi ke belakang. Tadi kita sudah tahu, demonstrasinya yang ditampilkan seperti itu, kemudian perencanaannya di dalam LKS seperti itu. Tapi kemudian kita mencoba untuk lari lebih belakang lagi, bagaimana sih kita mengembangkan dari awal sebelum kita punya LKS, sebelum kita punya demonstrasi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menetapkan konsep, kemudian mencari sumbernya, kemudian memodifikasi. Selanjutnya adalah mencoba hasil modifikasi kita, dan yang terakhir adalah mengembangkan LKS. Saya coba untuk merincinya seperti ini. Yang pertama adalah menetapkan konsep. Nah, konsep ini sesuai dengan yang akan dibelajarkan atau yang akan dikembangkan. Konsepnya silakan Anda pilih. Minggu yang lalu Anda sudah memilih konsep, tapi kalau misalnya masih ada perubahan, silakan didiskusikan di kelas kalau Anda akan melakukan perubahan atau memilih konsep. Tetapi kalau misalnya di dalam pokok bahasan yang sama, misalnya sifat koligatif, Anda memilih tentang kenaikan titik didih misalnya. Sementara teman yang lain menggunakan tekanan osmotik. Anda boleh melakukan dua-duanya boleh. Jadi pokok bahasanya tetap sama, tetapi konsep yang disampaikan bisa berbeda. Bahkan kalau Anda mungkin mencobakan demonstrasi dengan konsep yang sama, misalnya sama-sama tekanan osmotik, tetapi Anda punya demonstrasi yang berbeda, cara kerja yang berbeda, itu tetap dibolehkan. Jadi Anda tetap bisa menyampaikan sama-sama masih tekanan osmotik, tetapi Anda menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbeda di sini bukan berarti bahwa Anda pakai bahan yang berbeda saja, tetapi langkah-langkahnya sama, kemudian apa yang diamati sama, itu artinya sama, hanya beda bahan, itu tidak boleh. Tetapi kalau Anda mungkin menggunakan bahan yang berbeda, langkah pengamatannya berbeda, apa yang diamati berbeda, penjelasannya juga berbeda, itu Anda masih dibolehkan gitu. Jadi menetapkan konsep itu sesuai dengan konsep yang dibelajarkan. Dan ini nanti kalau misalnya Anda mengembangkan sendiri untuk misalnya skripsi, atau mungkin kalau Anda nanti jadi guru, ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan konsep. Kemudian mencari sumber
demonstrasi. Kadang-kadang kita tidak mungkin tidak bisa membuat demonstrasi sendiri ya. Kadang-kadang akan sangat sulit untuk membuat demonstrasi sendiri. Anda bisa menggunakan buku-buku referensi atau laman penyedia video. Gitu. Seperti YouTube, Vimeo dan berbagai macam penyedia video, tetapi Anda tidak boleh menggunakannya langsung kemudian Anda potong-potong videonya seperti yang saya lakukan tadi. Tidak, itu hanya sebagai contoh saja, tetapi nanti Anda silakan melakukan demonstrasi sendiri. Jadi silakan dilihat di penyedia video itu. Anda bisa menemukan misalnya sifat koligatif, tekanan osmotik, ternyata tekanan osmotik itu bisa didemonstrasikan, bisa dilakukan POE dengan langkah seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya setelah Anda mencari referensi, Anda tidak begitu saja menggunakannya. Anda bisa mengembangkan cara langkah kerja atau cara yang sudah didemonstrasikan orang lain dengan memodifikasi. Yang pertama adalah bahannya. Pikirkan mengenai bahannya, apakah bahannya tersedia, apakah bahannya bisa diganti dengan bahan yang lain. Anda sebagai seorang kimia harus berpikir apakah bahan tertentu bisa menggantikan bahan yang lain. Kalau Anda tidak yakin, silakan dicoba, asal tidak berbahaya. Jadi silakan dicoba. Kadang-kadang misalnya sama-sama gula, sama-sama menggunakan gula seperti misalnya satu pakai glukosa, Anda berpikir bahwa Anda mungkin akan menggunakan fruktosa atau gula-gula yang lain, bahkan misalnya sukrosa, misalnya ternyata ketika digunakan ke situ ternyata tidak bisa karena mereka memiliki sifat reaksi yang berbeda. Oleh karena itu, pertama pikirkan tentang bahan, mungkinkah bahan itu bisa diganti dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau bahan yang ada di laboratorium kita secara umum. Berikutnya setelah kita memodifikasi bahan, cara yang lain memodifikasi atau langkah lainnya adalah langkah kerjanya kita modifikasi. Barangkali beberapa langkahnya kita persingkat, mungkin caranya kita sesuaikan dengan kondisi kita, mungkin juga ada beberapa langkah yang kita kembangkan sendiri, kita tambah dan sebagainya. Misalnya kalau demonstrasi yang kita temukan mengenai misalnya demonstrasi blue bottle misalnya. Nah, di dalam blue bottle itu hanya semua bahan dimasukkan, kemudian dikocok menjadi warnanya biru, kemudian didiamkan menjadi tidak berwarna. Udah hanya seperti itu saja. Anda bisa memodifikasi langkah kerjanya, misalnya penutupnya kita ganti, kemudian di atasnya supaya tidak ada udara kita vakum, atau mungkin kita tambahi dengan minyak yang tidak bercampur air, atau mungkin kita tambahi konsentrasi methylene blue-nya atau konsentrasi reaksi yang lainnya, atau kita ubah suhunya, kita ubah sistem di lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Itu artinya menambahi atau memodifikasi langkah kerja. Pikirkan apakah modifikasi langkah kerja itu bisa dilakukan atau tidak. Supaya Anda tahu apakah modifikasi itu bisa dilakukan atau tidak, nanti kita ke langkah berikutnya. Kemudian modifikasi yang lain setelah langkah kerja dan bahan adalah konsepnya. Mungkin yang ditampilkan di konsep di demonstrasi yang kita temukan adalah tentang konsep misalnya laju reaksi, tetapi kita ingin ke konsep stoichiometry. Bisa dilakukan, perhatikan baik-baik apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, untuk melihat apakah modifikasi kita bisa dilakukan atau tidak, yang pertama adalah kita mencoba hasil modifikasi kita. Jadi kalau sudah dicoret-coret modifikasinya, kemudian kita cobakan langkah-langkah yang kita modifikasi tersebut, baik bahannya tadi kita coba, langkah kerjanya kita coba, kemudian kita perhatikan konsep yang mungkin nanti kita tampilkan juga bisa. Nah, lakukan sesuai dengan langkah kerja yang kita rencanakan dulu. Nanti kalau ada beberapa hal yang ternyata tidak berjalan dengan baik, baru kita modifikasi lagi atau kita ubah. Kita sesuaikan langkah kerja kita
atau mungkin bahan, karena kita tadi memodifikasi bahan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Kalau sudah, kita menyusun LKS-nya. Jadi LKS itu disusun setelah kita mencoba-coba tadi memodifikasi. Setelah selesai kita mencobanya, kemudian kita menyusun sesuai dengan langkah-langkah yang benar di LKS-nya. Gitu. Jadi ini kita dapatkan LKS dengan cara pengembangan dari yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi, walaupun kita sudah membuka dari video di mana-mana YouTube misalnya, kemudian kita tidak meniru secara langsung, tapi kita mencoba untuk memodifikasinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sangat singkat, tetapi mudah-mudahan Anda bisa jelas dan Anda bisa mengerjakan apa yang menjadi proyek di eksperimen kimia di sekolah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.